Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran seni budaya dan PLH. Yang hari ini yang kita bahas adalah materi tentang pendidikan lingkungan hidup. Masih lanjutan 2 minggu kemarin, yaitu tentang air. Baiklah, Ibu buka materi pelajarannya. Oke, tentang air. Masih bab keempat, tujuan pembelajaran dan indikatornya masih ada perubahan, yaitu menjelaskan pentingnya siklus hidrologi bagi kehidupan di bumi. Mendefinisikan pencemaran air menurut peraturan perundang-undangan, menjelaskan penyebab terjadinya pencemaran air. Siklus hidrologi. Hidrologi itu berasal dari dua kata, hidro yang berarti air dan logi artinya siklus. Jadi perputaran air. Tentang apa? Sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui peristiwa kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Pembelajaran sebelumnya sudah pernah kita pelajari bahwa kondensasi itu adalah menguapnya air yang terkena sinar matahari sampai di atmosfer menjadi awan. Presipitasi itu adalah proses mengumpulnya air di awan, kemudian menjadi uap air, dan nantinya berkembang menjadi titik-titik air berwarna gelap, sampai akhirnya nanti turun ke bumi menjadi air hujan. Evaporasi itu adalah evaporasi dan transpirasi, itu adalah proses penguapan. Nah, sekarang terjadinya sirkulasi air dimulai ketika air laut, air sungai, atau air danau terkena sinar matahari. Nah, uap cahaya matahari yang panas ini menyebabkan terbentuknya uap air, kemudian uap air ini mengalir menuju ke atas, ke atmosfer kita, dan karena banyak tumpukan uap air jadilah terbentuknya awan. Awan-awan berasal dari kumpulan air, uap air ini nanti akan menjadi awan gelap. Nah, pada saat itu karena ada sinar matahari, adanya gaya gravitasi, maka turunlah uap-uap air yang sudah menjadi gelap itu menjadi air hujan. Nah, itu adalah proses sirkulasi air. Pada perjalanan menuju bumi, beberapa presipitasi dapat berevaporasi kembali ke atas dan langsung jatuh, yang kemudian diinterpretasi oleh tanaman sebelum mencapai tanah. Maksudnya seperti ini ya. Air hujan yang sudah turun ke bumi itu nanti ada yang kembali lagi mengalir di permukaan air, permukaan tanah, ada yang masuk kembali ke dalam tanah. Nah, masuk kembali ke dalam tanah itu ada yang tersimpan oleh akar, ada yang memang tetap masuk ke dalam tanah menjadi air tanah, gitu ya. Jadi ada dua proses, air tanah, air hujan yang sampai ke tanah. Siklus hidrologi terus bergerak secara kontinu dengan 3 cara yang berbeda. Yang pertama, seperti yang Ibu sebutkan tadi, melalui ada tahapan evaporasi atau transpirasi, ada presipitasi, ada infiltrasi atau perkolasi. Nah, Ibu lanjutkan keterangan tadi, ketika air tanah itu sampai ke dalam tanah,
maka air tanah itu akan menembus pori-pori tanah dan kemudian berhenti pada batuan tanah, batuan di dalam tanah. Itu yang akan menjadi air tanah. Air tanah ini akan muncul apabila digali atau muncul sendiri karena adanya gaya gravitasi di dalam tanah, kemudian muncullah air, contohnya adalah air mancur. Ya. Nah, air dapat bergerak akibat dari aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal dan horizontal di bawah permukaan tanah yang Ibu sebutkan tadi, ya. Nah, air yang ada di permukaan tanah ya kembali lagi menjadi menjadi air laut, air hujan, danau dan sebagainya. Nah, air permukaan itu ada yang mengalir, ada juga yang tergenang. Contoh air yang tergenang itu adalah danau, waduk, rawa, itu contoh air yang tergenang. Tapi semuanya bisa mengalir walaupun alirannya sangat kecil. Proses perjalanan air di daratan itu terjadi dalam komponen-komponen siklus hidrologi yang membentuk sistem daerah aliran sungai atau das. Jumlah air di dalam bumi secara keseluruhan relatif tetap. Yang berubah adalah wujud dan tempatnya. Ini adalah yang Ibu sebutkan tadi, proses hidrologi. Jadi Ibu berdasarkan gambar ini Ibu ulangi lagi ya. Jadi air permukaan apabila terkena sinar matahari maka dia akan menguap. Kalau air dari permukaan ini menguap maka itu dinamakan evaporasi. Ada juga tumbuhan melalui proses penguapan juga mengeluarkan udara. Nah itu namanya adalah transpirasi. Kemudian uap-uap air dari permukaan atmosfer dan juga dari tumbuhan nanti akan mengumpul menjadi awan. Nah, mengumpulnya awan ini karena terus-menerus berasal dari permukaan atmosfer itu banyak, maka dia akan mengumpul menjadi satu membentuk awan gelap. Nah, ini namanya presitipasi. Ya. Nah, karena adanya gaya gravitasi bumi, maka dia turun sebagai hujan menjadi air permukaan dan menjadi air tanah. Kalau menjadi air tanah ini namanya infiltrasi. Nah, ada yang tetap masuk ke dalam tanah, ada yang mengalir kembali ke permukaan tanah. Bisa dipahami? Sekarang tentang pencemaran air. Air merupakan sumber yang sangat penting bagi manusia. Ingat bahwa 3/4 bagian dari bumi kita itu mengandung air. Dan ingat pula bahwa 2/3 dari berat badan manusia itu juga mengandung air. Darah itu adalah bagian dari air karena bentuknya cair. Pada umumnya seorang manusia itu menggunakan 1.000 liter air setahun sebagai minuman. Di dalam bumi cukup melimpah air, tetapi kalau sering kita saksikan sekarang ini bahwa banyak penduduk kekurangan air. Kenapa kekurangan air? Mungkin salah satunya karena adanya pencemaran air. Mungkin yang kedua karena tingkah laku manusia menebang pohon sehingga resapan air yang ada di dalam tanah menjadi berkurang. Sehingga manusia yang tadinya cukup mendapatkan air menjadi kekurangan air. Ya. Pencemaran air itu apa definisinya atau pengertiannya? Jadi pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, dan sebagainya karena aktivitas manusia, maka tercampur air murninya dengan campuran unsur-unsur dari letusan gunung berapi, badai, gempa, kemudian aktivitas manusia sehingga airnya tidak murni lagi. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001
tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pencemaran air itu didefinisikan sebagai masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Itu definisinya menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia. Nah, berarti kalau pencemaran air itu ada, maka bisa jadi tidak bisa digunakan untuk kegiatan manusia. Nah, sekarang pencemaran air dapat disebabkan oleh beberapa hal dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya, meningkatnya kandungan nutrien dapat mengarah pada eutrofikasi, bahwa ketika membuang unsur-unsur alami di dalam air, maka unsur tersebut dapat menyebabkan makhluk hidup yang ada di dalam air menjadi sangat subur. Contohnya, ketika manusia membuang limbah pupuk ke sungai, maka pupuk yang ada di sungai itu akan diserap oleh eceng gondok atau tumbuhan air lainnya sehingga menjadi subur. Loh, kok bisa ada pengaruhnya? Benar aja, kalau misalnya tumbuhan yang ada di air itu kok makin banyak, maka tumbuhan itu akan meresap air yang ada di air sungai tersebut, sehingga makin lama unsur air yang ada di air sungai itu debitnya atau jumlahnya berkurang. Nah, penduduk yang ada di sekitarnya akan kekurangan air gitu ya. Ini pengertiannya. Yang kedua adalah sampah organik seperti air comberan atau sewage. Nah, menyebabkan meningkatnya kebutuhan oksigen pada air yang penerimanya mengarah pada berkurangnya oksigen yang berdampak parah terhadap seluruh ekosistem. Paham di sini ya? Jadi air comberan ini airnya sudah kurang kandungan oksigennya. Jadi kalau misalnya ada makhluk hidup yang hidup di sana, itu lama-lama akan kekurangan oksigen begitu, ya. Lanjut. Industri membuang berbagai macam polutan di dalam air limbah seperti logam berat, toksin organik, minyak, nutrien, dan padatan. Air limbah ini memiliki efek termal terutama yang terkandung oleh pembangkit listrik yang dapat juga mengurangi oksigen dalam air. Nah, ini adalah kandungan-kandungan pencemaran yang sering kita jumpai di lingkungan perairan di sekitar rumah kita. Air dapat dikatakan tercemar apabila ada perubahan komposisi atau kondisi yang diakibatkan oleh adanya kegiatan atau hasil kegiatan manusia yang secara langsung maupun tidak langsung air itu menjadi tidak layak atau kurang layak untuk dimanfaatkan dalam keadaan alami. Nah, sekarang indikator air tercemar itu yang pertama adanya perubahan suhu air. Air yang normal itu suhunya suhu lingkungan ya. Tapi kalau misalnya sudah ada unsur-unsur yang dimasukkan, maka bisa jadi suhu normalnya itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Yang kedua, perubahan pH. Perubahan pH itu derajat keasaman, artinya merubah unsur-unsur oksigen dan karbon yang ada di dalam air itu menjadi tidak stabil lagi, ya. Yang ketiga, perubahan warna, bau, dan rasa. Yang keempat, timbulnya endapan, koloid, dan bahan pelarut. Yang seterusnya adanya mikroorganisme. Ada dua jenis mikroorganisme yang bisa dikategorikan dia itu memang ada di dalam air yang tercemar atau bisa sebagai indikasi air itu tidak tercemar. Jadi kalau misalnya ada makhluk hidup yang berupa makhluk hidup yang sangat kecil, sisa buangan kotoran manusia,
itu ada di situ, maka nanti airnya akan tercemar. Tapi ada laba-laba air yang ada di atas permukaan air, ada di antara air mengalir, maka itu indikasi air tidak tercemar, ya. Nah, ini terutama adalah mikroorganisme kecil yang menyebabkan penyakit seperti diare, kemudian penyakit kulit dan sebagainya. Selanjutnya meningkatnya radioaktif air lingkungan. Nah, ini sangat berbahaya kalau digunakan untuk kebutuhan hidup ya. Ini adalah contoh-contoh kegiatan yang membuang limbahnya ke air mengalir. Nah, ini bisa diperhatikan ya. Lanjut, dampak pencemaran air itu terhadap kita apa? Yang pertama bahwa ketika air itu terbuang ke lingkungan, maka masyarakat itu untuk zaman dahulu itu masih sangat sederhana. Ketika airnya lingkungannya tercemar, dia akan berpindah ke tempat lain yang tidak tercemar. Jadi dia akan membuka lahan hutan yang baru untuk hidupnya. Tapi yang sekarang ini karena sosial ekonomi masyarakat itu sangat maju, maka mengubah pola perilaku yang lama itu menjadi perilaku yang baru, menyebabkan lingkungan itu tidak dapat kembali lagi seperti semula atau yang dinamakan irreversible, ya. Gaya hidup manusia yang pengen menciptakan sesuatu yang baru tapi tidak pengen limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri itu mengeluarkan biaya yang banyak, akibatnya membuang limbah-limbahnya itu ke lingkungan dan nantinya akan berdampak juga bagi manusia yang ada di sekitarnya. Menurut WHO ya, bahwa kesehatan itu adalah suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental, dan sosial, serta bukan hanya merupakan bebas dari penyakit. Kalau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 60 tentang pokok-pokok kesehatan bab 1 pasal 2 dinyatakan bahwa kesehatan itu adalah meliputi kesehatan badan, rohani, dan sosial, dan bukan hanya yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Jadi kalau misalnya sehat tubuhnya, berarti lingkungannya itu sehat. Kalau misalnya dari lingkungan itu menyebabkan sakit, berarti ada salah satu dari unsur itu bisa dikatakan tidak sehat, ya. Masyarakat adalah individu manusia yang secara biologis itu sebagai diri sendiri itu mencukupi kebutuhannya, tapi juga sebagai makhluk sosial hidup bersama dan saling membutuhkan dengan makhluk hidup dan makhluk benda-benda tak hidup lainnya, dan di sana saling berinteraksi, itu definisinya. Tapi karena unsur manusia itu ada beberapa yang tidak sadar lingkungan, akibatnya terjadi perubahan di lingkungannya itu. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan lingkungan itu salah satunya adalah adanya penyakit yang diakibatkan dari perubahan lingkungan. Pengaruh air terhadap kesehatan dapat menyebabkan penyakit menular dan tidak menular. Perkembangan epidemiologi menggambarkan secara spesifik bahwa lingkungan dalam terjadinya penyakit dapat menyebabkan terjadinya penyakit dan wabah. Itu ya. Misalnya satu daerah itu terkena penyakit kulit. Nah, itu tidak hanya 1-2 orang aja, tapi akan menyerang orang lingkungan yang lebih luas lagi, ya. Dipandang dari segi lingkungan, karena lingkungannya itu tercemar, maka tidak menimbulkan kenyamanan, misalnya bau busuk di sekitar lingkungan tersebut, ya. Air yang telah tercemar itu dapat merugikan tidak hanya manusia, tapi juga ekosistem yang ada di sekitarnya, ya. Kerugiannya ini dapat berupa air tidak dapat digunakan lagi untuk keperluan rumah tangga. Yang kedua, air tidak dapat digunakan untuk keperluan industri. Yang bagaimana? Misalnya airnya terkena minyak, tumpahan minyak. Nah, karena sudah tercampur, maka tidak bisa digunakan sebagai pelarut kegiatan industri.
Tuh ya. Yang ketiga, air tidak dapat digunakan untuk keperluan pertanian, irigasi, pengairan, dan kolam perikanan. Misalnya, ada limbah B3 yang sangat berbahaya untuk makhluk hidup. Itu disebarkan ke air. Akibatnya ikan-ikan yang ada di sekitar air tersebut akan mati. Kemudian manusia yang menggunakan air tersebut itu akan merasa gatal-gatal kulitnya gitu ya. Kemudian banyak lagi sebab yang diakibatkan adanya pencemaran air. Nah, ini tugas untuk Ananda sekalian. Jadi nanti gambar ini dijelaskan peristiwa apa yang ada di gambar-gambar tersebut, buatlah ringkasannya dan dampak pencemaran air terhadap kesehatan manusia dan kehidupan makhluk hidup itu apa saja, ya. Dikerjakan di buku, kemudian diupload di KI 4. Demikian informasi dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.